Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Al-Quran mengajarkan. Ada 3 cara meraih khusyuk dalam Al-Quran. 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu. Kalau bapak mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama, sempurnakan wudhumu. Nah, bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba beda. Bandingkan sikunya cucu tak dengan siku tak. Bandingkan. Sikunya anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tahu godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wudhunya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudhumu. Tidak sah wudhu, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wudhunya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Apa namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu? Biru pipi. Nah, lipstick. Bu, lipsticknya terlalu tebal. Airnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih salung. Airnya begini ji wudhu. Iya. Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu, apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini, biasa anak-anak SMA, anak SMP, buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih. Habis nih. Lewat. Tenang kau saja, kau bisa masbuk. Bisa kau masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kau pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi. Poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita, yang kaki, wudhu, berkaitan dengan wudhu. Kaki. Nah, ini kita biasa tidak sempurna wudhu. Bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi. Kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majamuta. Nah, selesaikan dulu kanan,
selesaikan, tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku. Bertanya sahabat, kok bisa? Karena di kuku kalau kau wudhu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu, dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudhu. Kenapa? Kalau dia panjang, nah, tidak masuk air di sini, tidak sah wudhumu. Maka harus korek-korek. Kan biasa ada satu seperti saya ini satu, panjang-panjang sedikit. Apa tujuannya ini? Seksi kebersihan. Kebiasa sudah kita makan coto, tidak bawa sikat gigi. Nah, itu bagusnya itu kalau ada siwak. Itu siwak bisa dikantong-kantongi, biar tidak pakai odol. Hah? Biar tidak pakai air, langsung kasih masuk saja. Tapi jantung kau orang makan coto di depan kasih begini, kurang ajar kau itu ya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya. Bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Misalnya kiri yang kita basuh, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak. Kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudhu. Tidak sah wudhu, tidak sah sholatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala sholatku 40 tahun? Nah bilang, Tuhan memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV na masjid keluar kita nak lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah syuting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet. Nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak. Kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi. Main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal sholat? Nah itu sholat kau pakai 24 jam. Bagaimana sholat tak mau bagus Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau. Jangan kasih naik tangan tak. Pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki sholat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita sholat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita sholat. Tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat. Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba. Itu ditunjuk itu. Ditulis merah. Baca dulu ini buku baru kau buka itu HP-mu. HP saja itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran. 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar.